Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam kajian hati. Masya Allah, seperti biasa sudah ada Ustadz Hilman di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini Masya Allah temanya adalah dosa membuatku lalai, tapi Allah tak pernah berhenti memberi ruang untuk kembali. Sekarang langsung aja kita kasih kesempatannya untuk Ustadz, langsung memulai untuk tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dosa membuatku lalai, tapi Allah tak pernah berhenti memberi ruang untuk kita kembali. Diakui atau tidak, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah dia yang segera kembali bertaubat memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu bikin gelisah. Dosa itu bikin kita terpatah. Dosa itu seringkali jadi beban untuk kita melangkah. Dan dosa itu kadang jadi sesuatu yang terus hadir dalam diri kita sehingga membuat kita rasanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, sesungguhnya setiap dosa yang kamu lakukan akan menutup hatimu sehingga engkau lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu hal yang harus Bunda pahami. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat dosa. Perhatikan. Di situ Allah enggak panggil hai pezina, tidak. Allah enggak panggil hai pemabok, tidak. Allah gak panggil, hai pembunuh, tidak. Tapi Allah panggil, kuliah ibadi, wahai hambaku yang pernah melampaui batas. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Selama engkau kembali, selama engkau minta ampun, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an seluruhnya. Tapi mohon maaf ya, memang Allah Maha Pengampun, tapi kita jangan terlalu mudah untuk berbuat dosa. Dosa lisan, hati-hati. Boleh jadi dari lisan akan jadi dosa yang berkelanjutan pada yang lain. Misalnya, mohon maaf ini sederhana tapi kadang dalam. Sering melalaikan sholat. Hati-hati. Ringan rasanya, tapi itu berdampak pada keburukan dalam diri kita. Termasuk izin, teman-teman, Bunda, Teteh, kalau ada yang bertanya, kenapa aku masih dikasih kesempatan umur sampai hari ini?
Boleh jadi jawabannya dua. Satu, karena Allah tahu amalmu masih sedikit. Sehingga Allah berikan kesempatan umur agar di sisa umur ini kita menambah amal soleh kita. Betul? Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan umur agar di sisa umur ini kita banyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang kalau bisa jangan pernah lepas doa ini. Doa agar kita diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Semoga Allah mencintai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Masya Allah, di sini sudah ada Mbak Sarah Azhari yang akan langsung bertanya sama Ustaz. Silakan Mbak. Silakan Kak Sarah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para jamaah sekalian, saya mau perkenalkan diri saya. Saya Sarah Azhari. Seperti yang sebagian orang kenal, saya mulai di dunia entertainment sejak saya berumur 12 tahun. Dan diawali dengan modeling, pemain sinetron, pemain film, dan bahkan menjadi penyanyi. Nah, di dunia entertainment ini adalah dunia yang penuh pujian, tapi juga penuh dengan hinaan, bahkan fitnah. Di mana saya difitnah, saya melakukan hal yang kasar, menyakiti seseorang, namun itu tidak pernah saya lakukan. Tidak pernah sama sekali, demi Allah. Saya tidak lakukan apa yang seperti dia bilang. Saya mungkin marah, tapi kemarahan saya tidak seperti yang dia bilang. Karena saya merasa dibohongi. Jadi waktu itu di salah satu studio TV, saya pernah dijegat dengan media infotainment dan mereka membohongi saya untuk mewawancara saya masalah aktivitas. Mereka juga tidak berbuat janji terhadap saya terlebih dahulu dan saya tetap terima gitu. Karena masalahnya mereka menanyakan masalah yang memang masalah seputar saya, tapi ternyata tidak. Mereka malah menanyakan sesuatu yang sangat bukan urusan saya sama sekali dan saya tolak. Ketika saya tolak, mereka salah satu dari media itu berucap dengan penuh ancaman terhadap saya yang membuat saya akhirnya menjadi marah. Dan saya tidak mau diwawancara, bahkan saya tidak mau ada terekam wajah saya di dalam kameranya. Dan saat itu saya berteriak, saya ingin mengadukan masalah ini ke polisi. Namun di studio TV tersebut saya didamaikan oleh orang-orang di TV tersebut. Nggak usah ada masalah lagi, damai aja gitu. Karena saya nangis kan waktu itu di situ. Nah setelah itu ternyata esoknya saya yang dilaporkan. Kasus itu sempat diam, namun beberapa bulan kemudian diangkat lagi gitu. Saya pikir itu udah selesai gitu, tapi ternyata tidak. Dan itu berjalan hampir selama setahun lebih, Pak Ustadz. Dan saya memutuskan kalau masalah ini selesai, saya berjanji untuk tidak tinggal di sini dulu. Saya mau ajak anak saya untuk pergi, biar dia juga tidak ikut stres dengan apa yang saya alami. Selain itu, sebagai model, dulu penuh dengan kontroversi, Pak Ustadz. Sekarang ini zaman udah berganti, tapi 20 tahun yang lalu
kadang kita berpakaian sesuai dengan pesanan, di mana masih banyak majalah pria yang menyuruh saya untuk tampil sensual dan lain-lain gitu ya. Dari situ saya juga banyak fitnahan buat saya, walaupun sebenarnya dalam hati kecil saya juga tidak mau mencari uang dengan cara itu. Gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah permintaan maaf saya dengan Allah diterima walaupun saya pernah berpose sensual, dan juga apakah di Al-Quran kan bilang ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan saya pernah menjadi korban untuk itu. Dan apakah itu berlaku buat orang seperti saya? Apa yang Allah lihat? Walaupun saya tahu Allah itu Maha tahu dan Maha pemaaf. Bunda, setiap orang punya masa lalu. Dan setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan di masa depannya. Orang yang pernah berbuat salah masih punya potensi untuk jadi orang soleh. Dan orang yang sudah soleh, hati-hati, masih punya potensi untuk terpeleset sehingga menjadi orang yang salah. Maka siapapun di antara kita belajar ya, jangan mudah menjudge orang lain. Termasuk jangan mudah menjudge surga dan neraka untuk siapapun. Karena kita nggak tahu, ada orang yang kelihatannya beramal surga, tapi ternyata dia punya hati yang kotor. Dia punya perbuatan yang buruk yang tidak terlihat. Justru nanti Allah masukkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, ada orang yang seakan-akan beramal neraka. Kita tidak tahu. Mungkin dia punya amal yang sir, punya amal yang tersembunyi, yang mungkin tidak nampak. Ternyata orang yang kita judge ahli neraka itu nanti Allah masukkan ke dalam surga. Bukankah ada kisah? Satu kali ada seorang perempuan yang dikisahkan, mohon maaf, perempuan itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, bagus semua. Ditanya sama Nabi, ya Rasul, di mana tempat perempuan ini? Ya Rob, sahabat kaget. Rasul menjawab, ya finnar, dia di dalam api neraka. Kok bisa ya Rasul? Bukankah ibadahnya bagus? Bukankah semuanya bagus? Kenapa tempatnya neraka? Ya Rob, apa kata Nabi? Lisan perempuan itu sering menyakiti hati tetangganya. Ternyata lisan yang menyakiti hati tetangga, mungkin kita anggap biasa, ternyata itu yang mengantarkan dia ke dalam api neraka. Tapi sebaliknya, bukankah kita pernah dengar ada seorang perempuan, izin mohon maaf, perempuan ini profesinya tidak baik. Perempuan ini kebiasaannya tidak baik. Satu kali dia sedang kehausan. Kemudian dia mencari air kemana-mana. Sampailah ketemu sebuah sumur. Di sumur itu dia menemukan air. Kemudian dia ambil air di sumur itu. Ya Rob, ketika dia sedang kehausan, dia minta ampun sama Allah. Banyak yang gak dibahas di sini nih. Jadi waktu dia kehausan, dia tuh minta ampun sama Allah. Ya Allah, kalau aku haus disebabkan karena dosa-dosaku, ampuni aku gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya, ya Allah, kalau engkau mengujiku, ujian ini disebabkan karena dosa-dosaku, ampuni aku. Kalau ujian ini dikarenakan karena perbuatanku, ampuni aku.
Si perempuan ini minta ampun sama Allah. Setelah minta ampun ketemu air. Airnya diambil sama dia. Pas mau diminum, dia lihat ada seekor anjing kehausan di sampingnya. Maka air yang tadi dia nggak sampai minum, dia kasih ke siapa? Dia kasih ke seekor anjing sampai anjing itu berhenti kehausan. Kemudian dia pergi anjingnya. Kemudian ambil lagi air. Pas mau ambil air, ya Rob, ajal menjemputnya. Ketika ditanya, di manakah tempat perempuan ini? Hiya fil jannah. Dia di dalam surga. Kenapa? Dua yang dia lakukan. Satu, bertaubat setelah berbuat dosa. Dan yang kedua, sibuk berbuat baik setelah dia melakukan banyak kesalahan. Jadi pesan AA, Kak Sarah, tutup semua yang sudah terjadi. Tutup semua yang buruk kemarin hari. Dan tatap ke depan dengan penuh kebaikan. Taubat itu kalau mau diterima ada 3 syaratnya. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Selanjutnya tentang urusan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul adanya, maka siapapun yang sedang difitnah atau siapapun yang pernah difitnah, percayalah Allah akan membalas orang yang pernah memfitnah dirimu. Maka Kak Sarah, semoga ke depan lebih baik. Jangan hiraukan cibiran manusia. Manusia mah emang begitu. Betul? Yang benci ada, yang cinta ada, yang suka ada, yang jahat sama kita ada. Fokuslah dengan yang mencintaimu dan jangan fokus dengan orang yang membencimu. Setuju? Kita tidak bisa menyenangkan setiap manusia, tapi yang pasti jangan pernah menyakiti setiap manusia. Kalau salah, minta maaf. Kalau orang nyakitin kita, maafkan. Insya Allah disitulah kita akan menemukan kebaikan. Insya Allah. Beberapa kejadian yang pernah menimpa saya, entah itu dari penyebaran foto-foto ketika saya sedang casting, orang pernah merekam saya ketika saya sedang casting, itu saya direkam dan diperjualbelikan VCD-nya gitu, dan menurut saya itu dipermalukan. Saya jadi punya masalah trauma. Tapi saya pribadi, saya tidak pernah ingin menciptakan image tersebut. Jadi saya anggap aja itu komplimen, terima kasih. Dimana sebuah kesensualan atau keseksian juga ada hukumannya. Bukan hukumannya, kayak kita tuh dihukum juga sama orang yang tidak suka dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ada kutukannya juga sedikit. Tapi kalau menurut saya ya udah, terima aja apa adanya. Saya sudah lapang hati dan Ustadz juga udah bilang panjang lebar mengenai kebesaran Allah dan lain-lain. Bagaimana orang pernah berbuat dosa, kalau dia tobat pasti akan diterima sama Allah. Jadi saya lega dengan hal itu.